Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah produk itu? Kita dapat mendefinisikan produk sebagai berikut. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk dipakai, diperhatikan, dimiliki, atau juga untuk dikonsumsikan, sehingga dapat memuaskan suatu keinginan atau suatu kebutuhan. Dan sebagian besar contoh produk fisik adalah alat pembangun roti, buku, telur, dan mobil. Dan sebagian besar contoh produk jasa adalah pemangkasan rambut, konser musik, dan pariwisata. Orang juga bisa kita sebut sebagai produk, akan tetapi dalam pengertian bukan berarti kita membeli kita. Dalam pengertian kita membeli perhatian, membeli piringan hitamnya, dan menonton konser musik. Jadi dapat kita katakan bahwa produk dalam pengertian yang luas menyangkup apa saja yang ada di pasar, termasuk benda-benda fisik, manusia, jasa, organisasi, dan gagasan. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Bauran produk, produk mix atau produk assortment adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk suatu perusahaan memiliki yang satu lebar. Luas bauran produk berhubungan dengan sejumlah lini produk berbeda yang ditawarkan perusahaan. Yang kedua, kedalaman. Panjang bauran produk berhubungan dengan banyaknya jenis barang yang dibuat dalam lini produknya. Yang ketiga, keluasan. Kedalaman bauran produk berhubungan dengan sejumlah versi yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini. Yang keempat, konsistensi. Konsistensi bauran produk berhubungan dengan seberapa erat hubungan berbagai lini produk dan pemakaian terakhir, kebutuhan produk, saluran distribusi, atau beberapa hal lain. Lini produk merupakan strategi pemasaran untuk menjual beberapa jenis produk. Lini produk ini menjual secara terpisah dari beberapa produk yang saling berkaitan. Satu lini produk terdiri dari beberapa produk dengan berbagai variasi ukuran, tipe warna, kualitas, atau harga. Nah, dalam lini produk terdapat 3 macam lini. Yang pertama ada lini depth atau kedalaman lini, mengacu pada jumlah varian produk dalam satu lini. Kemudian yang kedua, ada konsistensi lini, mengacu pada seberapa dekat hubungan antar produk dalam satu lini. Dan yang ketiga, ada lean vulnerability atau tingkat kekuatan lini. Ini mengacu pada persentase penjualan atau keuntungan yang dapat diambil dari seberapa kecil produk dalam satu lini. Nah, kemudian ada keputusan lini produk, merupakan sekelompok produk yang saling terkait karena melakukan fungsi yang sama, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama, atau memiliki kisaran harga tertentu. Setiap lini produk dikelola eksekutif yang berbeda. Yang pertama ada analisis lini. Manajer lini perlu mengetahui penjualan dan laba dari setiap barang yang ada dalam lini dan bagaimana lini produknya jika dibandingkan dengan lini produk yang lain. Kemudian yang kedua, ada panjang lini produk. Lini produk dikatakan terlalu pendek jika manajer dapat meningkatkan laba dengan menambah barang. Sedangkan lini produk dikatakan panjang jika manajer dapat menaikkan laba dengan mengeluarkan barang. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada keputusan melebarkan lini. Setiap lini produk perusahaan meliput bagian tertentu dari keseluruhan bagian yang mungkin diliput. Keputusan mengenai merek. Keputusan merek pertama adalah apakah perusahaan perlu atau tidak memberikan nama merek pada produknya. Pemberian merek memberikan beberapa keuntungan. Pertama, nama merek memudahkan penjual untuk memproses pesanan-pesanan dan mencari sumber permasalahan. Kedua, nama merek secara hukum melindungi penjual dari pemalsuan ciri-ciri khusus produk yang mungkin ditiru oleh pesaing. Ketiga, pemberian merek memberi penjual peluang untuk mendapatkan sekelompok konsumen yang setia dan memberikan keuntungan. Keempat, pemberian merek dapat membantu penjual mengelompokkan pasar ke dalam segmen-segmen. Kelima, merek yang baik dapat membangun citra perusahaan. Kemudian kita lanjut ke keputusan dukungan merek.
Dalam memutuskan pemberian merek pada suatu produk, produsen mempunyai beberapa pilihan mengenai siapa yang akan memberikan merek. Produk dapat diperkenalkan dengan merek produsen, atau dapat diperkenalkan oleh produsen dengan merek lisensi, atau produsen memasarkan produknya ke pedagang perantara yang kemudian memberi merek distributor, atau juga produsen bisa memproduksi sebagian produk dengan merek pabrik dan sebagian lagi dengan merek sendiri. Kemudian kita lanjut lagi ke keputusan keluarga merek. Apakah setiap produk mempunyai merek sendiri atau merek keluarga? Apa keuntungan strategi merek individu? Keuntungan utama strategi merek individu adalah bahwa perusahaan tidak menggantungkan reputasinya pada penerimaan terhadap suatu produk saja. Bila produk tertentu gagal atau ternyata mempunyai kualitas yang rendah, maka hal itu tidak akan membahayakan nama perusahaan. Jadi, strategi merek individu ini memberi kesempatan pada perusahaan untuk mencari nama terbaik bagi setiap produk barunya. Kemudian, menggunakan satu merek keluarga juga bagi semua produk memberikan beberapa keuntungan. Biaya memperkenalkan produk akan jauh lebih rendah karena tidak diperlukan biaya untuk penelitian mencari nama yang tepat, untuk melakukan iklan secara besar-besaran, untuk menciptakan pengenalan dan pemilihan terhadap merek. Lebih lanjut, penjualan akan lebih besar jika nama perusahaan sudah dikenal dengan baik. Kemudian kita lanjut ke keputusan memperluas merek. Strategi memperluas merek adalah segala usaha memperluas merek yang telah berhasil dengan memperkenalkan atau memodifikasi jenis produk atau lini produk yang baru. Sebagai sebuah strategi, perluasan nama merek memberikan sejumlah keuntungan. Suatu nama merek yang terkenal akan memberikan produk barunya pengenalan langsung oleh konsumen. Kemudian, kita lanjut ke keputusan merek berganda. Dalam strategi merek berganda ini, penjual mengembangkan 2 atau lebih merek dalam kategori atau kelompok produk yang sama. Perusahaan produsen menggunakan strategi merek berganda ini karena beberapa alasan. Yang pertama adalah produsen tersebut dapat memperoleh ruang rak yang lebih banyak di toko, jadi meningkatkan ketergantungan pengecer pada merek-mereknya. Kedua, hanya sedikit konsumen yang setia pada satu merek, sehingga tidak mau mencoba merek lain. Cara terbaik untuk melayani konsumen yang suka berpindah merek adalah dengan menawarkan banyak merek. Ketiga, menciptakan merek baru akan mengembangkan gairah dan efisiensi di dalam organisasi perusahaan produsen itu sendiri. Keempat adalah bahwa strategi merek berganda menempatkan produk untuk melayani segmen pasar yang berbeda-beda. Kemudian kita lanjut ke keputusan yang terakhir, yakni keputusan penempatan kembali merek. Bagaimanapun baiknya penempatan suatu merek di pasar, perusahaan mungkin tetap harus menempatkannya kembali di masa yang akan datang. Pesaing mungkin saja mengeluarkan merek baru yang mirip dengan merek perusahaan dan memakan pangsa pasarnya. Atau pilihan konsumen mungkin beralih ke merek lain, sehingga untuk merek milik perusahaan melayani jumlah permintaan yang menurun. Pengemasan atau packaging yakni semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk diproduksi. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat memberikan nilai kenyamanan dan nilai promosi. Kita juga harus menjadikan pengemasan sebagai senjata pemberian gaya, khususnya untuk produk makanan, kosmetik, peralatan alat mandi, dan peralatan alat kecil konsumen. Kemasan merupakan hal pertama yang dihadapi pembeli, menyangkut produk dan mengubah pembeli untuk membeli atau tidak. Pengemasan yang efektif membutuhkan perspektif perusahaan maupun pelanggan. Pengemasan harus mencapai beberapa tujuan. 1. Identifikasi merek. 2. Sampaikanlah informasi yang deskriptif dan persuasif. 3. Permudahkan proteksi dan transportasi produksi. 4. Bantulah penyimpanan di rumah. 5. Bantulah konsumsi produk.
Untuk mencapai tujuan pemasaran merek dan memuaskan keinginan konsumen, komponen estetis dan fungsional harus dipilih secara cermat. Pertimbangan estetis berhubungan dengan bentuk, ukuran, bahan, warna, dan grafik kemasan. Warna biru dianggap sejuk dan tenang, warna merah dianggap aktif dan hidup, warna kuning dianggap pucat dan lemah, warna pastel dianggap feminim, warna gelap dianggap maskulin. Secara fungsional, rancangan struktural itu sangat penting. Unsur-unsur kemasan harus diharmonisasikan dengan keputusan penetapan harga, iklan, dan bagian-bagian lain dari pemasaran. Ada pelabelan. Pelabelan adalah setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai spesifikasi produk. Adapun beberapa fungsi label. Yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label menentukan kelas produk. Yang ketiga, label menggambarkan beberapa hal mengenai produk. Maksudnya, siapa pembuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman. Dan yang terakhir, label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Adapun tujuan label, yaitu yang pertama, memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Yang kedua, berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. Yang ketiga, memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Yang keempat, sarana periklanan bagi produsen. Dan yang terakhir, memberi rasa aman bagi konsumen.